masukan dari tim itu sangat penting karena bagaimanapun juga mereka akan lebih sering berada di lapangan, mereka banyak mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kesempatannya tidak ada di kita. Makasih ini membawa kenangan lama kembali lagi ya. Tapi saya paling berkesan sih karena saya mulai cukup dari bawah ya, dari manajemen training. Jadi di situ saya belajar banyak justru dari frontliners, baik driver, dispatcher, petugas-petugas yang ada di operasi, pool, cabang-cabang. Nah, itu yang menurut saya paling berkesan, kita nongkrong sama-sama, kita berdiskusi, apa masukan buat perusahaan, apa masukan buat saya dan tim dan lain-lain. Maju tak gentar pantang menyerah, tetapi juga perlu bijak dalam mengambil keputusan karena kita sebagai pemimpin kan seringkali harus mengambil keputusan akhir. Nah di situ bagaimana kita benar-benar mendengarkan masukan dari tim, input dari tim, kolegial discussions, tetapi decision itu tetap dibuat dengan cepat dan tepat. Nah, kecepatan dan ketepatan ini kan nggak selalu bisa kita dapatkan. Nah, disitulah mungkin artnya ya sebagai seorang pemimpin, bagaimana membalance keputusan yang harus segera dilakukan, bagaimana memonitor implementasinya, tetapi juga terkadang ada yang membutuhkan waktu lebih panjang, lebih dalam sebelum keputusan itu diambil. Disiplin pasti, kegigihan juga penting. Kita juga tahu bahwa kalau saya sendiri, saya merasa bahwa saya nggak akan bisa sendiri. Tanpa teamwork yang baik, yang kita bisa andalkan justru untuk memberikan masukan-masukan. Itu yang saya pikir juga aspek yang penting dari seorang pemimpin ya. Saya selalu berpegangan bahwa masukan dari tim itu sangat penting karena bagaimanapun juga mereka akan lebih sering berada di lapangan, mereka banyak mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kesempatannya tidak ada di kita. Nah, itu yang menurut saya diperlukan, kegigihan, integritas, bagaimana value perusahaan itu tetap dikedepankan dalam berbagai aspek. Kalau prinsip-prinsip yang diterapkan keluarga tentunya banyak berhubungan dengan dan selalu berhubungan dengan perusahaan karena keluarga kita kan, keluarga saya maksud saya adalah perusahaan yang memang keluarga di bisnis ya. Jadi banyak mengenai integritas, bagaimana kesederhanaan, kebersamaan. Kita juga selalu bersyukur atas pencapaian, tetapi tidak juga berhenti pada saat sudah mencapai sesuatu. Jadi misalnya kita mencapai titik A gitu, kita selalu bersyukur kita bisa mencapai titik A, tetapi kita perlu selalu tergerak bahwa apakah ke depannya kita bisa mendapatkan lebih dari A. Jadi pencapaian sukses dan failure itu juga menjadi suatu kesatuan pada saat kita mengalami mendapatkan hasilnya. Itu kan kadang-kadang kalau kita berusaha melakukan kan kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Nah kegagalan itu juga penting untuk kita pegang sebagai pengalaman ke depan. Sehingga kita bisa berusaha lebih baik lagi ke depan. Di Bluebird ini kan kita percaya bahwa kita mempunyai value kekeluargaan salah satunya. Nah value kekeluargaan itu seringkali juga dikedepankan pada saat justru kita sedang sulit. Jadi bukan hanya pada saat kita sedang berhasil, tapi di tadi kondisi up and down itu the true value-nya yang harus kita pegang lebih kuat. Karena itu yang membedakan kita mungkin dengan yang lain. Tapi yang paling penting dari founders, dari family juga percaya bahwa jika kita percaya dan mengerti bahwa di masa lalu salah satu yang memperkuat kita adalah fondasi. Nah, fondasi itu kan value. Nah, mempertahankan value, mengingat value itu juga menjadi hal yang
penting untuk terus kita implementasikan. Value itu berbagai macam. Sebagai perusahaan yang mencari keuntungan, dia punya value, tetapi dari founders juga selalu mengingatkan bahwa untung itu bukan tujuan utama. Untung itu akan datang pada saat kita benar-benar menjalankan apa yang sebenarnya relevan. Relevan itu baik internal di perusahaan, terutama juga relevan terhadap customer kita. Apapun yang kita lakukan sebagai perusahaan yang ujungnya memang mencari untung, tetapi di dalam proses mencari untung itu sangat penting mengedepankan relevansi kita. Bagaimana kita jasa layanan kita itu memang dibutuhkan dan masih relevan terhadap kebutuhan oleh customer kita. Satu, ya kita percaya bahwa kita terus perlu menjaga amanah ya. Kita sebagai perusahaan yang sudah hidup 51 tahun lebih, kita berada di sini siapapun itu. Saya sebagai leader juga bertanggung jawab, tetapi seluruh tim dan employee serta driver juga bertanggung jawab melanjutkan apa yang sudah pendahulu kita capai dan konsisten lakukan. Jadi konsistensi apa yang sudah dilakukan zaman dulu dan kita mengembangkan layanan kita, mengembangkan usaha kita ini juga tidak terlepas dari jasa yang dulu. Nah, melanjutkan dan mengembangkan ini yang saya pikir kita harus fokuskan, kita harus implementasikan dan percaya bahwa kita harus selalu melihat sesuatu itu bukan karena past performance saja, tetapi ke depan kita tahu ada sesuatu yang tidak pasti. Seperti yang kita baru lalui pandemi. Tidak ada presiden sebelumnya ya, presiden kejadian sebelumnya yang kita bisa pelajarin bagaimana menghadapi ini. Di masa new normal ini juga kita juga menghadapi yang sama sebenarnya. Kalau siklus tahunan sebelum masa pandemik ini kan kita masih bisa melihat patternnya. Nah ini yang dibutuhkan kebersamaan, kegigihan dan untuk memastikan kita memang melanjutkan usaha ini, layanan ini dan semakin relevan terhadap customer.